Setelah kepalaku terbentur akibat kecelakaan bersama cinta pertamaku, aku langsung kehilangan ingatan selama 6 tahun. Pas melek, tiba-tiba aku udah punya istri, mana dapat bonus anak lagi. Tuan muda, Anda sudah sadar? Hah? Tuan muda, aku bahkan belum menikah. Kalian pasti salah orang kan? Nona besarku sangat mencintai Tuan muda. Tapi dulu Tuan muda dingin sekali padanya. Bahkan anaknya sendiri pun diabaikan. Kali ini saat direkturku sedang dinas di luar negeri, begitu mendengar Tuan muda kecelakaan, beliau langsung meninggalkan rapat begitu saja dan terbang belasan jam demi pulang. Bahkan belum sempat beristirahat dari jet lag. Sekarang hubungannya malah disangkal langsung oleh Tuan muda. Betapa hancurnya perasaan beliau. Tuan muda, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Ingatan Anda terhenti di 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu? Bukannya itu kemarin? Kemarin, aku baru saja berhasil menyatakan cinta pada primadona kampus yang kukejar selama 3 tahun. Hah? Bangun-bangun kok malah udah nikah? Adek manis, kamu lagi nyari orang ya? Papa, tidak kenal aku lagi. Tapi ini pertama kalinya Papa bicara selembut ini padaku. Wah, aku pengen banget deket-deket Papa. Astaga, anak ini mirip banget sama primadona kampus versi mini. Jangan-jangan istriku itu Nian-Nian, kamu tidak bisa bicara? Anak ini kenapa ya? Melihatnya saja bikin hatiku meleleh. Bukannya dia Gunianian, wajahnya mirip sekali dengan dirinya saat SMA dulu. Hanya saja, sekarang dia jauh lebih dingin dan terlihat jauh lebih dewasa. 100% dia pasti Nian-Nian. Padahal kemarin, Bu Nian-Nian baru saja menerima cintaku, dan ini dia 6 tahun kemudian. 6 tahun lalu, belum ada hal buruk yang terjadi. Ah Chen juga belum membenciku. Saat itu di hatinya hanya ada aku. Papa, Mama, apa kalian mau berantem lagi? Nian-Nian, kamu Nian-Nian versi 6 tahun kemudian? Kita beneran udah nikah. Berarti anak kecil ini beneran buah hati kita. Wah, Papa manggil aku sayang. Aku juga kesayangan Papa. Pintar banget sih anak Papa. Tapi, kok anak ini nggak bisa bicara ya? Nanti aku harus tanya ke Nian-Nian. Tunggu, apa ini masuk akal? Apa dia beneran tuan muda yang tabiatnya buruk itu? Rasanya tuan muda yang normal 6 tahun lalu telah kembali. Aku dikirim oleh tuan besar ke sisi CEO Gu 6 tahun lalu. Waktu itu CEO Gu baru berusia 18 tahun. Waktu itu mereka mesra banget. Pas tahu bakal punya anak, tuan muda senangnya luar biasa. Setelah bayinya lahir, mereka berdua pun mendaftarkan pernikahan. Tapi setelah resmi menikah, tuan muda tiba-tiba berubah drastis. Sikapnya jadi sangat dingin ke CEO Gu. Dan dia menelantarkan nona muda kecil. Bahkan, dia malah menyukai wanita lain saat di universitas. Tuan muda yang sekarang ini persis seperti 6 tahun lalu. Jangan-jangan ini dirinya yang asli, sedangkan yang selama 5 tahun ini malah yang palsu. CEO-Gu. Jadi apa tuan muda sekarang beneran tulus? Penyelidikan soal kecelakaan tuan muda yang aku minta, sudah ada hasilnya? Ini ada hubungannya dengan Lin Momo. Lin Momo itu wanita yang disukai tuan muda waktu kuliah. Nian-Nian udah 2 hari nggak datang sekalipun. Padahal bagaimanapun juga, aku ini suaminya. Tega banget sih. Untunglah si kecil selalu datang nemenin aku sepulang sekolah. Terus ada satu hal lagi yang aneh banget. Aku kecelakaan sampai masuk rumah sakit. Tapi papa dan mama nggak datang. Kakak juga nggak datang. Bahkan sahabat dekatku pun nggak kelihatan batang hidungnya. Rasanya kayak dijauhi semua orang. Padahal dulu kalau aku kenapa-napa sedikit saja, papa sama mama pasti bakal khawatir setengah mati. Cuman jari tergores sedikit saja, mama paniknya luar biasa sampai ditiup-tiup terus. Ada yang aneh banget. Masih banyak hal yang harus kupecahkan. Dokter izinkan saya keluar sekarang. Lama-lama di sini aku bisa jamuran. Maaf tuan muda, kita harus menunggu perintah dari direktur Gu. Kalau begitu hubungi dia dan katakan aku ingin bertemu. Aduh tuan muda ini, direktur Gu sedang melakukan perjalanan dinas di luar kota. Aku tidak percaya, katakan pada Gunianian. Kalau dia tidak segera datang menemuiku, aku tidak akan pernah mau bicara dengannya lagi. Nian-Nian itu sejak SMA memang sudah begitu. Siang hari dia sekolah, malamnya bekerja paruh waktu, dan saat pulang masih harus merawat neneknya yang sakit. Dia juga makannya sedikit sekali, badannya sampai kurus kering seperti kertas. Hidupnya berat sekali, melihatnya saja membuat hatiku pilu. Keluargaku memang bukan orang yang kaya raya, tapi di kota Lingchen kami termasuk berkecukupan. Untuk urusan makanan dan barang-barang, ayah dan ibu selalu memberikan yang terbaik untukku dan kakak. Hehehe. Karena itulah, dulu aku sering mengajak Nian-Nian makan malam di rumahku, atau membawakannya bekal makanan dan camilan,
mencari berbagai cara agar dia mau makan lebih banyak. Nian, makanlah kue keju ini. Kalau tidak dimakan, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Nian, ibuku membuat bakso sayur goreng. 1 kotak ini semua untukmu, harus dihabiskan ya. Kalau tidak habis, aku tidak mau bicara lagi denganmu. Setiap kali Nian mendengar kata-kata, aku tidak mau bicara lagi denganmu, dia pasti akan langsung menghabiskan semuanya dengan penurut. Semoga cara ini masih ampuh sekarang. Tuan muda, di malam kecelakaan Anda itu, Nona besarku langsung terbang kembali malam itu juga. Beliau bahkan rela kehilangan proyek senilai puluhan juta. Setelah memastikan Anda baik-baik saja, beliau langsung terbang lagi ke luar negeri untuk melanjutkan kerjasama. Baru saja beliau mendarat di bandara. Anda malah mengancam Nona besarku agar segera datang ke sini. Bukankah tindakan Anda ini keterlaluan? Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 40 menit dipangkas menjadi setengah jam. Gimana kalau di jalan malah kecelakaan? Waktu dokter telepon, aku ada di sebelahnya kok. Aku dengar dari seberang telepon, katanya tuan muda bilang, kalau Nona besarku nggak segera ke sini, dia nggak akan mau peduli lagi sama Nona. Aku bisa melihat dengan sangat jelas kepanikan sesaat di mata Nona besarku. Cepat pergi ke rumah sakit. Nona besarku kan sangat mencintai tuan muda. Kalau sampai tuan muda nggak mau peduli lagi, bukannya itu sama saja dengan membunuhnya? Padahal setelah hilang ingatan, dia sudah mulai kelihatan kayak orang normal. Kenapa sekarang malah berulah lagi sih? Mam, aku nggak tahu kalau kalian beneran lagi dinas luar kota. Kupikir dinas itu cuma bohong. Cuma alasan kamu buat ngehindari aku. Maaf, tapi seumur hidupku, aku nggak nyangka bisa dengar langsung dari mulut tuan muda kata-kata yang begitu sopan kayak gini. Aku yang terlalu terburu-buru. Maafkan aku tuan muda. Nggak apa-apa, ini semua salahku. Untung aja kalian nggak kenapa-kenapa di jalan. Maaf ya sudah merepotkanmu. Nona Yang, maafkan aku. Aku cuma terlalu kangen dan pengen ketemu sama kamu. Kamu nggak tahu betapa bosennya aku 2 hari ini. Nggak ada ponsel, nggak bisa hubungi siapa-siapa. Rasanya kepalaku sampai mau tumbuh rumput saking bosannya. Aroma kue huamo ini cuma dipakai sama Ah Chen 16 tahun yang lalu. Maaf ya, aku kurang memikirkannya dengan matang. Mana ada nona besarku kurang matang memikirkannya. Selama 2 hari Ling Chen dirawat di rumah sakit, Gunianian takut dia bakal bosan. Dia sengaja beliin langganan premium di berbagai aplikasi nonton drama di TV, bahkan sampai nyewa perawat buat nemenin dia ngobrol. Ini kan jelas banget kalau dia sengaja nggak ngasih ponsel, karena takut tuan muda bakal hubungi Lin Momo lagi. Nggak apa-apa kok. Kenapa kamu harus minta maaf sih? Kamu kan sibuk banget. Harusnya aku nggak ganggu kamu. Cuma rasanya aneh aja kalau nggak ada ponsel. Aku bahkan nggak bisa ngobrol lagi sama kamu. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu memikirkan Gunianian. Pantas saja Gunianian begitu mencintai Ling Chen. 6 tahun lalu dia begitu ceria. Pria yang begitu mencintai Gunianian. Siapa sih yang bisa nolak pesonanya? Apa Ah Chen minta ponsel itu cuma biar bisa ngobrol denganku? Bukannya dia malah mau menghubungi Lin Momo? Nian, boleh ya aku keluar dari rumah sakit? Di sini benar-benar membosankan. Tega banget sih kamu membiarkan suamimu yang tampan ini mati kebosanan di sini. Sejak aku masih kecil, kerabat dan teman sekolah nggak pernah berhenti memuji ketampananku. Makanya waktu ngejar Nian dulu, aku percaya diri banget. Nian, aku setampan ini, masa kamu nggak berdebar sedikit pun sih? Nian, kamu cantik, aku tampan. Kita berdua ini benar-benar pasangan serasi yang ditakdirkan bersama. Sudah lama sekali, Ah Chen. Sudah lama sekali dia tidak melakukan kontak fisik denganku. Ah Chen, kamu kan tahu, aku selalu mengabulkan apapun yang kamu minta. Aku nggak akan pernah bisa menolakmu. Kalau begitu, suruh Yang Ju mengurus dokumen kepulanganmu sekarang. Nian, aku tahu kamu memang yang terbaik. Dia langsung mematung. Persis seperti saat aku baru mulai mengejarnya dulu. Waktu itu, setiap kali aku mencoba mendekat, tubuh Nian langsung memasang dinding pertahanan, khusus untuk menghalangiku. Tapi setelah usahaku yang tiada henti, Nian akhirnya meruntuhkan dinding di hatinya dan mulai menerimaku. Sejak saat itu, bahkan ketika aku menyentuhnya, dia tidak pernah kaku seperti ini lagi. Ling Chen, oh Ling Chen, apa sih yang sudah kamu lakukan beberapa tahun ini? Sampai-sampai membuat dia kembali dingin seperti di titik awal dulu. 6 tahun yang lalu, tuan muda benar-benar agresif ya. Pantas saja Gunianian tidak bisa menahan diri. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Baik, Direktur Gu. Saya akan segera mengurus prosedur keluar dari rumah sakit sekarang. Ah, Nona Gu, Anda. Kamu nggak lagi kerja yang aneh-aneh kan? Sampai punya uang buat beli mobil semahal ini.
2 hari ini aku nonton TV di ruang perawatan. Jadi sedikit banyak tahu tentang situasi di tahun 2026. Bisa dibilang aku nggak sepenuhnya ketinggalan zaman. Tapi mobil ini harganya pasti sampai miliaran rupiah kan? Tuan Nona besargu kami ini pebisnis jujur. Semua bisnisnya legal kok. Kalau begitu beberapa tahun ini kamu pasti capek banget ya. Dari yang awalnya nggak punya apa-apa sampai bisa sesukses ini. Kamu pasti sudah banyak menderita. Capek banget ya? Nggak capek kok. Dulu aku kerja keras. Memang biar Acen bisa ngelakuin apa yang kamu mau. Asalkan Acen bahagia. Aku sama sekali nggak merasa capek. Aku belum pernah lihat rumah sebesar ini seumur hidupku. Nian, seberapa keras sih kamu harus kerja sampai bisa beli rumah sebesar ini? Nian, butuh kerja berapa tahun buat bisa beli rumah kayak gini? Tuan Nona besargu sebenarnya adalah cucu perempuan tertua dari keluarga utamaku yang sempat tinggal di luar. Rumah ini dibeli oleh tuan besarku waktu Nona besar masih kecil, lalu dihadiahkan kepadanya. Dan belakangan, rumah ini direnovasi untuk dijadikan rumah pernikahan. Keluarga nomor 1 di kota Jin. Keluarga Gu, aku pernah lihat di TV. Keluarga Gu adalah dinasti bisnis yang sudah berusia seabad dan menempati peringkat pertama di kota Jin. Di bawah kepemimpinan direktur baru, grup Gu, bisnis mereka melesat semakin tinggi. Dan direktur baru itu adalah Nian. Kunenian, kamu hebat banget. Hehe, begitulah. Putri sulung keluarga Gu yang akhirnya berhasil ditemukan ini punya kemampuan yang luar biasa. Laba bersih perusahaan melonjak belasan persen dan sempat menjadikannya perusahaan nomor 1 di dalam negeri. Kamu nggak pulang ke rumah, ada urusan di kantor. Masa Nona besargu cuma balas 4 kata? Dingin banget sih. Tuan, Nona besargu baru saja pulang setelah menyelesaikan kesepakatan bisnis di luar negeri. Aku masih harus koordinasi sama perusahaan buat rencana selanjutnya. Ya sudah, kalian hati-hati ya di jalan. Jangan lupa belikan aku HP baru ya, Nona besargu. Kok Anda tidak tanya pada Tuan? Sebelum kecelakaan itu, apa dia benar-benar mau kawin lari sama Lin Momo? Beberapa hari lalu, aku mencari tahu dan mendapati bahwa di malam kecelakaan Tuan, itu karena dia mau kawin lari sama Lin Momo. Sopirnya membawa mobil terlalu ngebut di jalan, makanya sampai kecelakaan. Dia kan hilang ingatan, mana bisa ditanya apa-apa. Benar juga Tuan kan hilang ingatan. Seketika aku jadi bingung harus bersyukur atau tidak atas kecelakaan yang menimpa Tuan. Setidaknya hubungan mereka yang di ujung tanduk mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Tapi aku juga tidak tahu, Nona besargu yang sudah susah payah. Lepas dari semua kekacauan ini, kali ini bakal terjerumus sedalam apa lagi. Tuan, akhirnya Anda pulang juga. Aku kira setelah pergi, Anda tidak akan pernah kembali lagi. Kamu, siapa ya? Tuan, Anda tidak mengenali saya? 2 hari lalu aku kecelakaan dan hilang ingatan. Aku cuma ingat kejadian 6 tahun lalu. Hebat sekali Nona besar merahasiakan ini. Sampai di rumah tidak ada kabar sama sekali. Tuan waktu itu mau kawin lari sama wanita bernama Lin Momo. Lalu mengalami kecelakaan di jalan. Kawin lari dengan Lin Momo? Siapa itu Lin Momo? 3 hari lalu Anda sudah merapikan koper dan bersiap pergi. Saya sudah coba menahan Anda setengah mati, tapi tetap tidak bisa. Lagi pula saya juga tidak berani menghalangi Anda. Waktu itu Anda bilang tempat ini seperti penjara yang membuat Anda merasa sangat tercekik. Malam ini aku mau pergi menemui Lin Momo. Jangan ada yang berani menghalangiku. Tuan benar-benar sudah melupakan beberapa tahun terakhir ini sampai bersih, tanpa sisa. Bukankah saat Tuan pindah ke mansion 4 tahun lalu, Tuan besar yang mengutus saya ke sini sebagai kepala pelayan? Selama 4 tahun ini, Anda seperti berubah menjadi orang yang berbeda, Tuan. Sikap Anda kepada Nona besar juga sangat buruk. Setiap hari cuma bisa merintah-merintah dan marah-marah. Setiap kali melihat Nona besar, Anda langsung memarahi dan menyalahkannya. Bahkan pada Nona kecil yang baru lahir pun, Anda sama sekali tidak peduli. Tuan muda, Anda tidak apa-apa. Apakah kepala Anda sakit lagi? Ini semua salah saya karena terlalu banyak bicara. Aku tidak apa-apa, terima kasih Paman He. Selama 4 tahun ini, Tuan muda selalu mencari-cari kesalahan saya. Sekarang, Anda malah mengucapkan terima kasih kepada saya. Tidak usah berterima kasih begitu, Tuan muda. Nona besar sangat baik kepada saya. Awalnya, Tuan muda juga orang yang sangat baik. Sikap Anda sangat ramah dan penuh hormat kepada saya. Tapi hanya dalam satu malam, sifat Anda langsung berubah drastis. Saya bahkan sempat curiga kalau Tuan muda memiliki kepribadian ganda. Tuan muda, pernahkah Anda berpikir, Kadowuku, bagaimana jika ingatan Anda pulih nanti, Anda akan kembali seperti dulu? Apa dulu aku sempat kerasukan setan?
Orang yang diceritakan Paman He itu jelas-jelas bukan diriku. Aku sangat mencintai Nian-Nian. Bagaimana mungkin aku berselingkuh? Apalagi bersikap dingin dan kasar pada anak sendiri. Kapanpun ingatan itu kembali, aku tidak akan pernah membiarkan diriku berubah menjadi seperti dulu lagi. Sudahlah, kalau pusing memikirkannya, lebih baik lupakan dulu saja. Yang terpenting sekarang adalah menebus kesalahanku pada Nian-Nian dan Xiao Yu. Hal itu tidak akan terjadi, Paman He. Tenang saja. Sudah jam segini rupanya. Saya akan ke dapur untuk memeriksa persiapan makan malam. Tuan muda sebaiknya istirahat dulu sekarang. Sebentar lagi nona besar dan nona kecil pasti pulang. Tuan muda, ini ada paket untuk Anda. Terima kasih. Ada apa? Ah, tidak apa-apa, Tuan muda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Aku tidak salah dengarkan. Tuan muda mengucapkan terima kasih kepadaku. Ini benar-benar keajaiban dunia. Biasanya dia selalu saja mencari-cari kesalahan yang tidak ada. Sekarang kenapa dia malah jadi sesopan ini? Benar-benar aneh. Semuanya barang-barang model terbaru tahun ini. Pasti Nian-Nian yang membelikannya. Panggilan sayang ini mesra sekali. Waktu aku mengejar Nian-Nian dulu, aku cuma pernah memanggilnya adik Nian-Nian untuk menggodanya. Aku harus menjauhkan segala hal yang bisa membuat Nian-Nian sedih. Aku nggak kenal orang ini. Mungkin ini teman sekelas atau rekan kerja ya. Gu Nian-Nian udah bantuin aku izin cuti. Nian-Nian perhatian banget ya. HP-ku yang layarnya retak itu tergeletak di meja kamar rawat. Nggak mungkin dia nggak lihat. Apa dia sengaja nggak mau aku berhubungan lagi sama Lin Momo? Makanya dia sengaja nggak beliin aku HP baru. Tapi wajar sih, siapapun pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Papa, mama, kakak, sama Xiaoji. Kemana mereka semua? Kok nggak ada satupun di sini? Paman He bilang aku berantem hebat sama keluargaku. Nggak mungkin, kan? Semuanya malah aku blokir. Gila. Jangan-jangan selama 4 tahun ini aku jadi orang bodoh ya. Waktu itu Anda juga bersikeras ingin bersama Momo. Ayah dan ibu Anda, serta nona besar sudah berusaha keras melarang Anda. Bahkan sahabat masa kecil, Anda juga sempat datang beberapa kali untuk menasihati. Tapi Anda seperti orang yang kerasukan, merasa semua orang mencoba menghalangi Anda untuk mengejar cinta, dan langsung mengancam akan memutuskan hubungan dengan keluarga. Kakakku ngeblokir aku. Satu pesan pun nggak ada yang dibalas. Bagaimana dengan Xiaoji? Dia juga udah hapus kontakku. Untung aku masih ingat nomor teleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Maaf, ini pertama kalinya aku mengalami hal kayak begini. Paman He, boleh aku pinjam HP-mu sebentar? Halo, ini siapa? Halo, kalau nggak ada yang ngomong aku tutup ya. Siapa sih yang kurang kerjaan bikin lelucon iseng kayak gini? Jangan ditutup Xiaoji, ini aku Ling Chen. Belakangan ini aku Ling Chen. Kamu gila ya, sebenarnya kamu mau apa sih? Tong Xiaojie, apa-apaan sikapmu ini? Ling Chen, kalau kamu sakit ya berobat sana. Kamu kan udah mutusin hubungan sama aku gara-gara perempuan bernama Lin Momo itu. Jadi buat apa kamu peduli dengan sikapku sekarang? Kenapa? Kamu dicampakkan sama dia? Aku baru kecelakaan mobil 2 hari yang lalu dan sekarang hilang ingatan. Bukan urusanku, apa hubungannya denganku? Tong Xiaojie, ingatanku sekarang cuman sampai sebelum lulus SMA. Hari ini Paman He baru aja menceritakan apa yang terjadi selama hampir 4 tahun terakhir. 2 tahun sisa ingatanku juga benar-benar kosong. Tadi aku kirim pesan ke orang tuaku, tapi nggak dibales. Kakakku bahkan ngeblokir aku. Cuma telepon dari kamu yang bisa nyambung. Xiaoqian, aku butuh kamu sekarang. Apa? Kamu hilang ingatan selama 6 tahun? Sumpah ini beneran. Xiaoqian, mending kita ketemu langsung aja buat ngobrol. Aku bener-bener pengen tahu sekarang. Apa sih yang sebenarnya terjadi selama 6 tahun ini? Kok bisa-bisanya aku berubah jadi kayak Paman He? Oke, tunggu sebentar. Begitu pulang kerja, kita ketemuan di kedai teh. Kalau nanti nggak bisa, sebentar lagi Nian-Nian sama Xiaoyu sampai di rumah. Aku mau nemenin mereka dulu. Aku bener-bener kayak badut. Tapi Ling Sicheng emang beneran nggak ingat apa-apa lagi. Selama beberapa tahun ini, kapan sih dia pernah nungguin istri sama anaknya di rumah? Bisa-bisanya kamu kayak gitu. Gini aja, besok kan hari Sabtu. Kita janjian besok saja. Oke, kalau gitu besok ya. Jangan lupa terima permintaan pertemanan aku, ya. Ah, sayang kamu sudah pulang? Papa lembut banget. Papa baik banget. Anak ini, cuma karena aku bawain tas sekolahnya saja, bisa sebahagia ini. Nian-Nian kenapa? Nggak apa-apa, Nonagu pasti cemburu. Dia pikir panggilan sayang dari Tuan tadi itu buat dia. Tuan, Nonagu, makan malamnya sudah siap. Semuanya makanan kesukaanku. Sayang, cobain daging kepiting ini deh, enak banget loh. Xiaoyu kan alergi seafood. Maaf, aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu kalau Xiaoyu alergi seafood. Nggak, malah sebenarnya
Aku nggak tahu apa-apa tentang Xiaoyu. Xiaoyu alergi seafood, tapi kenapa di meja makan selalu ada seafood? Dulu kamu sendiri yang bilang kalau kamu paling suka makan seafood dan minta menu itu harus selalu ada di setiap jam makan. Pas aku bilang kalau Xiaoyu alergi seafood, kamu malah jawab, emang apa hubungannya sama aku? Kamu bahkan mengancam Paman He kalau tidak ada hidangan laut, maka dia akan dipecat. Sayang, maafkan Papa. Ini semua salah Papa. Papa janji padamu, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kata-kata itu sengaja kuucapkan. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya. Tidak ada niat buruk di wajahnya. Yang ada hanya rasa bersalah yang mendalam pada Xiaoyu. Xiaoyu tidak apa-apa kok. Xiaoyu tidak akan pernah menyalahkan Papa. Nian Nian, aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Ayo makan. Nian-Nian yang sekarang pasti tidak mempercayaiku. Dia sangat waspada padaku. Bahkan mungkin lebih tinggi dari tembok pertahanan saat masa SMA dulu dan lebih tebal. Tapi aku pasti akan mendapatkan hatinya kembali. Sudah jam 8 lewat, tapi Nian-Nian masih saja lembur. Nian-Nian, bolehkah aku masuk? Ada apa? Aku membuatkan segelas susu hangat untukmu. Minumlah selagi masih hangat. Kali ini apalagi yang kamu masukkan ke dalamnya? Acen, kali ini kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Begitu tahu aku mendapatkan proyek itu, kamu langsung membawakan segelas susu yang sudah diberi obat agar aku pingsan setelah meminumnya. Lalu menyelinap ke ruang kerjaku untuk mencuri rahasia dagang dan memberikannya kepada wanita bernama Lin Momo itu. Aku tidak menambahkan apa-apa kok. Ini cuma segelas susu biasa. Aku cuma merasa kamu terlalu lelah. Masuklah, wah mewah sekali ya. Bahkan 2 kali lebih luas dari ruang kerja ayahku. Nian-Nian, meskipun aku tidak tahu soal mencampur sesuatu ke dalam susu yang kamu katakan itu, entah kapan hal itu terjadi, tapi kamu harus tahu, aku yang saat SMA dulu bukanlah orang seperti itu. Di masa depan, hal-hal yang menyakitimu dan Xiaoyu tidak akan pernah kulakukan lagi. Mulai sekarang, mari kita hidup bahagia bersama. Bagaimana menurutmu, sayang? Kamu barusan panggil aku apa? Sayang, kamu tidak suka ya? Waktu Xiaoyu pulang ke rumah sore tadi, aku juga memanggilnya sayang. Kamu pikir aku lagi manggil kamu, ya? Enggak. Tuh kan, aku udah tahu kamu pasti bakal ngelak. Di mulut sih bilangnya enggak, tapi di dalam hati pasti lagi seneng banget. Aku enggak bakal ngebantah kamu kok. Kalau kamu bilang enggak, ya udah enggak. Habisnya, aku kan emang suka manjain kamu. Nian-Nian, kamu sama Xiaoyu itu kesayangan aku. Kamu tahu itu kan? Nian-Nian. Sekarang aku udah tahu alasan kenapa aku bisa kecelakaan waktu itu. Dengan kemampuanmu yang sekarang, Nian-Nian, nyari tahu penyebab kecelakaan itu sama sekali nggak sulit. Tapi anehnya, sampai sekarang dia sama sekali nggak pernah ngebahas soal ini. Kalau masalah ini nggak dijelasin sampai tuntas, hal ini bakal terus jadi duri yang ngeganjal di hati kita berdua dan berubah jadi jurang pemisah yang nggak akan pernah bisa kita seberangi. Terus sekarang gimana, Acen? Apa kamu kesini cuma buat ngetawain aku? Aku ini bener-bener kayak orang bodoh. Cuma gara-gara kamu ngasih senyuman dikit aja, aku langsung kegirangan dan nyamperin kamu dengan sukarela. Nggak kayak gitu, Nian-Nian. Aku nggak pernah berpaling ke orang lain. Aku sendiri juga nggak paham kenapa aku yang dulu bisa tiba-tiba naksir sama orang lain. Aku bingung harus ngejelasin semua ini gimana, karena rasanya bener-bener nggak masuk akal. Aku udah mencintai Gunian-Nian selama 5 tahun. Tapi entah kenapa tiba-tiba bisa suka sama orang lain. Nian-Nian. Dari dulu sampai sekarang, satu-satunya orang yang aku cintai itu cuman kamu. Semua keanehan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini bakal aku selidiki sampai tuntas. Achen, apa aku masih bisa percaya sama kamu? Kamu boleh nggak percaya sama Acen yang umur 24 tahun, tapi Acen yang umur 18 tahun nggak bakal pernah ngebohongin kamu. Kamu paham kan? Gunianian, pas bangun tidur aku langsung shock semuanya udah berubah kayak gini. Tapi kamu malah tega bersikap dingin kayak gini ke aku. Aku ngerasa sedih dan tersakiti banget, tahu. Aku tahu aku salah. Nian-Nian, ini udah malam banget. Kamu istirahat ya. Sekarang kamu kan udah jadi nona besar keluarga Gu. Jadi nggak usah terlalu maksain diri bekerja keras kayak gini. Tapi aku ingin Chen bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia berjuang mati-matian begini. Semuanya hanya demi aku. Gu Nian-Nian, kamu sekarang sudah hebat sekali. Tidak usah bekerja sekeras ini. Nanti tubuhmu tidak akan kuat loh. Aduh Gu Nian-Nian, aku ini sedang memujimu. Nian-Nian, aku ingin mengobrol berdua saja dengan si kecil. Tenang saja, aku tidak akan memperlakukannya seperti tahun-tahun kemarin. Aku hanya ingin bicara berdua saja dengan Xiaoyu. Sayang, itu karena ayah masih terlalu kekanak-kanakan. Sayang, lagi lihat apa? Sejarah singkat waktu.
Buku yang bahkan tidak berani kusentuh saat usiaku 18 tahun, tapi Xiaoyu yang baru berusia 4 tahun malah bisa membacanya. Dan Nian memang luar biasa kuat. Waktu SMA dulu, dia selalu jadi juara satu umum selama 3 tahun berturut-turut. Berbagai macam penghargaan berhasil dia borong. Bahkan, langsung diterima lebih awal di universitas terbaik keluarga Jin. Ayah hebat sekali! Sayang, kemari biar ayah peluk. Dia takut padaku. Tadi sore dia bilang pada paman, dulu aku selalu bicara dingin dan mengabaikan Xiaoyu. Bahkan saat pergi menemui Lin Momo, aku meninggalkan Xiaoyu sendirian di kamar bayi. Aku sama sekali tidak peduli meskipun dia menangis histeris. Bahkan, aku juga tega mendorongnya. Sayang, ayah tahu ayah salah. Dulu ayah tidak memperlakukanmu dengan baik. Kedepannya tidak akan begitu lagi sayang. Maafkan ayah ya. Ayah minta maaf kepadamu. Ayah memelukku. Ini pertama kalinya ayah memelukku. Jadi begini rasanya dekapan seorang ayah. Ada apa sayang? Apa pelukan ayah membuatmu sakit? Pasti karena sikapku pada Xiaoyu beberapa tahun ini. Aku pasti sudah mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Makanya dia sampai berpikir seperti itu. Xiaoyu, kamu adalah anak kesayangan ayah dan ibu. Mana mungkin ayah membencimu? Bisa beritahu ayah, dulu ayah pernah mengatakan apa saja padamu. Dulu, papa sering banget ngomong hal-hal yang gak enak didengar ke aku. Kalau aku jujur, papa bakal marah nggak ya? Xiaoyu, tulis aja apapun yang ada di pikiranmu. Papa nggak akan marah kok. Dulu papa bilang, Xiaoyu seharusnya nggak usah bersuara. Aku cuma jadi penghalang papa buat bersama orang lain. Papa juga malu karena aku ini bisu, bahkan bicara pun aku nggak bisa. Sudah, sayang, ini semua salah papa. Papa bukan sosok ayah yang baik buat kamu. Sayang, kamu tahu nggak? Sejak zaman SMA dulu, papa selalu bermimpi untuk punya anak bersama mama. Papa sangat-sangat menantikan kehadiranmu. Makanya, kamu adalah satu-satunya harta berharga milik Papa dan Mama. Kamu adalah hadiah paling berharga yang Tuhan berikan untuk Papa. Pelukan Papa, hangat banget. Jadi sayang, boleh nggak janji satu hal sama Papa? Semua perkataan buruk yang pernah Papa ucapkan dulu, lupakan semuanya ya. Cukup ingat satu hal ini saja. Xiaoyu adalah anak yang paling Papa sayangi. Pintar banget anak Papa. Sudah malam nih. Sayang, sekarang cepat tidur ya. Kuharap setelah membicarakan ini dengan Xiaoyu, dia bisa perlahan membuka hatinya. Gak takut lagi sama aku dan mulai menerimaku perlahan. Bukannya tadi papa suruh kamu langsung tidur, sayang. Jauh hari ini senang, nak. Bisa kasih tahu mama kenapa kamu sebahagia ini. Karena hari ini papa baik banget sama Xiaoyu. Papa ngambilin aku lauk, ngelap mulutku. Terus meluk aku dan manggil aku. Papa juga bilang kalau Xiaoyu adalah hadiah dari Tuhan untuk papa dan mama dan anak yang paling papa sayangi. Ini pertama kalinya aku melihat papa selembut itu. Kalau begitu, kamu suka kan sama papa yang sekarang? Meskipun Xiaoyu gak bisa bicara, tapi dia anak yang sangat pintar. Dia sama sepertiku, sama-sama takut kalau sikap manis Acen hari ini cuma sesaat saja, sebelum akhirnya dia meninggalkan kami lagi. Ya kamu sayang, anak pintar. Mama akan cari cara agar hari ini papa tidak meninggalkan kita. Nian belum kembali juga. Sebenarnya seberapa suka sih aku sama cewek ini? Sampai riwayat chatnya saja harus aku tangkap layar dan simpan. Tunggu sebentar, sebagian besar isi chat ini kan cuma aku yang ngomong sendiri. Aku kirim puluhan pesan, tapi dia cuma balas 1-2 kalimat dengan ketus. Sekalinya dia hubungi aku duluan, itu pun cuma buat mancing informasi. Dia cuma ingin cari tahu kabar tentang pekerjaan Nian dariku. Mana mungkin aku bisa suka dengan wanita yang begitu angkuh dan memandang rendah orang lain? Dia tidak secantik Nian. Bentuk tubuhnya tidak sebagus Nian. Latar belakang keluarganya juga tidak sehebat Nian. Sebenarnya apa sih yang aku lihat dari dia? Aku masuk rumah sakit 2 hari dan tidak mengabarinya. Dia baru kirim pesan duluan buat tanya aku kemana saja. Lingchen, apa maksudmu? 3 hari lalu kita sudah janjian mau kabur bersama di bandara. Kenapa kamu tidak datang? Aku menunggumu di bandara seharian penuh. Membuatku harus menahan dinginnya angin malam sia-sia semalaman. Beberapa hari ini aku telepon tidak kamu angkat, kirim pesan pun tidak kamu balas. Sengaja mau menghilang dariku, ya? Bagus. Kalau kamu berani, jangan menyesal. Aku akan blokir kamu sekarang juga. Aku benar-benar mau muntah mendengar nadanya yang sombong ini. Pergi sana. Bahkan kalau bumi meledak sekalipun, aku tidak akan sudi bersamamu. Tidak perlu repot-repot memblokirku. Aku sendiri yang akan menghapus kontakmu sekarang. Ah, lega rasanya. Lingchen malah menghapus kontakku. Bagus. Hebat sekali kamu. Berani menghapusku dari pertemanan ya. Lingchen, jangan menyesal.
Di dalam folder favorit, hampir semuanya berisi tangkapan layar chat dengan Limomo ini. Apakah tidak ada yang lain? Yang satu ini kelihatannya seperti urusan pekerjaan. Apakah orang ini rekan kerja baru yang aku kenal dalam beberapa tahun terakhir? Sudahlah, simpan saja dulu. Siapa tahu nanti berguna. Kenapa Nian-Nian belum kembali juga ya? Catatan sialan apa-apaan ini? Ini jelas-jelas bukan sesuatu yang bakal gue lakuin. Gue nggak peduli siapa lu. Cepetan keluar dari tubuh gue. Berani-beraninya lu pakai tubuh gue buat ngebully Nian-Nian sama Xiaoyu. Awas aja, gue bakal cari ahli spiritual buat bikin jiwa lu hancur lebur. Nian-Nian, kok kamu belum balik ke kamar buat tidur? Aku tidur di kamar tamu. Kita kan udah lama pisah kamar. Pisah kamar? Kita kan udah jadi suami istri, masa tidurnya pisah kamar sih? Kok kamu kesini? Ya mau tidur bareng kamu lah. Aku dan Ling Chen udah lama banget nggak semesra ini. Kita kan sekarang udah jadi suami istri. Tidur di ranjang yang sama kan udah sewajarnya. Ah, Chen, jangan kayak gini. Nian-Nian, kamu wangi banget. Rasanya kayak diselimuti sama aroma tubuh Nian-Nian. Sekarang aku ngerasa bahagia banget. Aku bener-bener nggak suka kamar utama itu. Ada aroma aneh yang susah dijelasin. Setiap kali kepikiran kalau di kamar utama itu, aku pernah menyukai wanita lain selama 4 tahun. Rasanya seluruh tubuhku jadi nggak nyaman. Chen, kamu bilang apa? Nian-Nian, gimana kalau kita renovasi ulang kamar utama itu? Barang-barang di dalamnya, kalau bisa dijual, kita jual aja. Kalau nggak bisa dijual, buang aja semuanya. Aku nggak suka satupun barang di sana. Nanti kalau udah beres, kita pindah lagi ke sana ya. Besok aku bakal kasih tahu Heshu, Nian-Nian. Udah larut malam, cepetan berbaring. Kita harus segera tidur. Aku mandi dulu ya, kamu tidur aja duluan. Hehehe, Nian-Nian. Selamat malam, Nian-Nian. Tidur kali ini nyenyak banget sampai jam setengah 10 pagi. Padahal beberapa hari lalu, demi ujian masuk perguruan tinggi, aku harus tidur jam 12 malam. Dan bangun jam 5 pagi setiap hari. Sekarang aku bisa tidur sampai bangun sendiri. Bahagia banget. Ah, Chen, aku berangkat ke kantor dulu ya. Renovasi kamar utama udah aku serahin ke Hesu. Telepon aku kalau ada apa-apa ya. Oke suamiku, siap, sayang kamu istriku. Baru juga selesai bicara, proyek yang dipegang anak buahku malah bermasalah. Kenapa Pak Gu nggak bilang sepatah kata pun? Jangan-jangan, aku mau dipecat ya? Aduh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Aku masih punya orang tua dan anak kecil yang harus dinafkahi. Ditambah lagi cicilan rumahku masih sisa 32 tahun lagi yang belum lunas. Baik suamiku, pesan diterima. Aku cinta kamu, dari istrimu. Aceng memanggilku istriku loh. Dia bahkan bilang cinta padaku. Hahaha, tidak apa-apa, semuanya aman sekarang. Bugu sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, kita selamat. Kepala tim desain itu mendadak melanggar kontrak dan mengundurkan diri untuk pindah kerja. Apakah kita perlu merekrut yang baru? Ya, selanjutnya serahkan saja masalah ini kepadamu untuk diurus. Ada pertanyaan lain? Ah, tidak ada masalah. Baik, saya mengerti. Buku, biasanya kalau sampai ada kesalahan dalam proyek, Bugu pasti akan langsung menuntut solusi yang beres. Urusan sekecil ini saja tidak becus kalian lakukan. Banyak sekali kesalahan. Aku menggaji kalian mahal-mahal, itu untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kalian begini terus, benar-benar hanya membuang-buang sumber daya saja. Masalah sedasar ini saja bisa salah. Apa kalian tidak malu dengan gaji kalian? Kalau sampai melakukan kesalahan kecil seperti ini lagi, silakan ajukan surat pengunduran diri kalian sendiri. Entah trauma apa yang dialami Bugu selama 4 tahun terakhir ini, setiap hari selalu marah-marah, suasana hatinya benar-benar tidak menentu. Tapi hari ini dia sangat mudah diajak bicara. Tadi saat Bugu melihat ponselnya, nama kontaknya tertulis Ling Chen. Aku juga sempat mengintip pesan aku cinta kamu, Nian-Nian. Pantas saja suasana hati Bugu mendadak jadi sangat baik. Tampaknya seburuk apapun hubungan mereka selama 4 tahun terakhir ini, posisi tuan muda di hati Nona Gu memang tidak akan pernah berubah. Kau Yua tidak ada, tuan muda Anda sudah bangun, Nona besar berpesan. Sarapan pagi ini dibuatkan bubur daging kesukaan Anda. Saya akan segera membawakannya untuk Anda, Tuan Heishu. Di mana Xiaoyu? Kok dari tadi tidak kelihatan? Nona kecil selalu pergi ke psikolog setiap hari Sabtu. Menjalani konseling psikologis. Psikolog. Benar Tuan, sebenarnya Nona kecil tidak bisu sejak lahir. Saat usianya baru sekitar 1 tahun dan baru mulai bisa bicara, kata pertama yang diucapkannya adalah papa, dan kata kedua adalah mama. Lalu setelah itu apa? Sebenarnya di dalam lubuk hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Nona kecil baru mulai berhenti bicara saat usianya 3 tahun.
Saat kami menyelidikinya dan memeriksa rekaman CCTV, kami melihat Anda seringkali mengurung nona kecil sendirian di dalam gudang, lalu pergi begitu saja tanpa peduli. Saat itulah nona besarku untuk pertama kalinya begitu terluka karena Anda. Lalu, apa yang aku katakan saat itu? Saat itu Anda menyuruh nona besarku untuk menceraikan Anda. Jika tidak, Anda akan terus memperlakukan Xiaoyu dengan buruk. Saat itu nona besarku tampak sangat rapuh, seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping. 2 tahun telah berlalu, tapi kejadian itu masih saya ingat dengan sangat jelas sampai sekarang. Tuan nona besarku benar-benar sangat mencintai Anda. Begitu juga kasih sayangnya kepada Xiaoyu. Dia tidak ingin kehilangan Anda, dan juga tidak ingin kehilangan Xiaoyu. Karena tidak punya pilihan lain, dia akhirnya mengalah. Dia meminta kami, para pelayan, untuk lebih memperhatikan dan menjaga Xiaoyu. Tapi, kami ini hanyalah pelayan. Bagaimana mungkin kami berani menentang Anda? Seringkali saat Anda memperlakukan Xiaoyu dengan buruk, Anda juga memperingatkan kami agar tidak memberitahu nona besarku. Kami benar-benar ingin membantu, tapi kami tidak berdaya. Tuan, Anda baik-baik saja? Apakah saya perlu memanggil dokter keluarga ke sini? Apakah aku benar-benar kerasukan setan? Dendam apa yang dia miliki denganku? Sampai-sampai tega memperlakukan orang yang kucintai seperti ini, dan juga orang yang mencintaiku. Aku tidak apa-apa, terima kasih Paman Hei. Kalau begitu, coba ceritakan padaku. Bagaimana masalah tentang psikolog itu? Awalnya Nona besar mencoba mencari beberapa psikolog pribadi untuk nona kecil. Tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya ada seorang bernama Ni Cheng Ze, seorang psikolog yang menawarkan diri sendiri. Dia tidak hanya membimbing nona muda kecil, tapi juga mengumpulkan beberapa tuan muda kaya lainnya bersama-sama. Katanya, mengumpulkan anak-anak untuk bermain bersama di pagi hari, lalu memberikan bimbingan privat di sore hari akan jauh lebih efektif. Terakhir kali nona besarku mengantarkan nona muda kecil ke sana, dia sempat mampir ke kliniknya untuk mencari tahu. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa pergi melihatnya sendiri. Kita temui Xiao Jie dulu. Hal-hal yang harus ku ketahui tidak boleh ditunda lagi. Apa yang sebenarnya terjadi padaku selama 6 tahun ini? Xiao Jie, aku langsung mengenalimu sekali, lihat. Aku dan Xiao Jie sudah kenal sejak kecil. Mulai dari TK sampai SMA, kami selalu sekelas. Kami selalu menceritakan apa saja satu sama lain, dan merupakan sahabat paling dekat. Pakaiannya sangat bersih dan rapi, sangat berbeda dengan gayanya yang mencolok beberapa tahun belakangan. Benar-benar tidak mirip sama sekali. Ini benar-benar terlihat seperti pakaian yang akan dipakai anak usia 18 tahun. Apa mungkin Ling Chen yang berusia 18 tahun benar-benar telah kembali? Astaga, kamu kok bisa seganteng ini sekarang? Ling Chen, kita kan sudah putus hubungan. Jangan begitu dong, Tong, Xiaojun. Aku salah, aku benar-benar salah. Kamu beneran amnesia ya? Aku berani sumpah demi langit. Kalau aku bohong sedikit saja, biarlah aku tersambar petir. Saat ini aku hanya ingat saat kita selesai ujian kelulusan, kita janjian untuk pergi makan sate bersama. Ah, ya sudahlah. Demi dirimu yang sekarang seperti berusia 18 tahun, kali ini kumaafkan dulu ya. Tapi kenapa kita bisa sampai putus hubungan? Kita kan sudah berteman sejak masih pakai popok, bagaimana bisa kita sampai musuhan? Ini semua gara-gara pacar kesayanganmu, Momo. Dan juga si siapa itu? Si Ming. Mungkinkah dia orang yang namanya disimpan sebagai Su Siming di kontakku? 6 tahun yang lalu, setelah ujian kelulusan selesai, kamu dan Gunyanian resmi berpacaran. Di saat yang sama, kalian berdua juga menerima surat penerimaan kuliah. Gunyanian mendapat nilai tertinggi dalam ujian kelulusan, dan berita tentang dirinya langsung heboh diberitakan oleh media. Keluargaku tahu dari berita kalau Gunyanian ternyata adalah cucu perempuan tertua mereka yang sudah lama hilang. Makanya mereka langsung bawa dia pulang buat kumpul lagi sama keluarga besar. Pas akhir libur musim panas tahun itu, ketua kelas 3 SMA ngadain acara reuni. Nah, waktu kamu mabuk berat, kamu sama Gunyanian malah kebablasan bikin anak. Gunyanian akhirnya hamil, dan baru ketahuan setelah 1 bulan masuk kuliah. Kalian berdua langsung panik setengah mati. Bingung harus berbuat apa. Sampai akhirnya jujur ke keluarga masing-masing. Keluarga gue sih nggak keberatan, tapi kakak perempuanmu langsung ngehajar kamu habis-habisan. Karena kedua keluarga lihat kalian berdua memang mau ngerawat bayi itu. Diputuskanlah buat cuti kuliah dulu selama 1 tahun. Kalian berdua lalu pindah ke rumah baru, melahirkan Xiaoyu, terus resmi nikah secara hukum. Tapi resepsinya nunggu sampai kalian lulus. Tapi tiba-tiba saja suatu hari, kamu berubah total. Kamu malah jatuh cinta sama Lin Momo, teman sekelas Gunyanian di kampus.
Terus kamu juga kenal sama Susi Ming, rekan kerja dari jurusan desain, di waktu yang hampir bersamaan. Aku udah berkali-kali ngingetin kamu, jangan main gila sama Lin Momo. Tapi kamu keras kepala, sama sekali nggak mau denger. Kamu malah mikir aku sengaja ngehalangin kamu buat mengejar cinta. Sejak saat itu, hubungan kita makin lama makin menjauh, sampai akhirnya kamu sendiri yang mutusin buat musuhan. Dan kita nggak pernah kontak-kontakan lagi sejak saat itu. Sialan, jadi cowok bodoh yang kamu maksud itu. Aku? Waktu itu aku sama Gunianian sampai mikir, apa jangan-jangan kamu kena depresi setelah menikah? Soalnya sifatmu mendadak berubah drastis banget. Awalnya sih, kami berdua masih bisa sabar dan ngalah. Tapi lama-lama kelakuanmu makin gak masuk akal. Beneran kayak orang sakit jiwa. Pernah sekali demi ngebela Lin Momo, kamu tega nyampurin obat tidur ke dalam susu Gunianian. Pas dia lagi tidur lelap, setelah itu, kamu menyelinap ke ruang kerjanya buat nyalin semua berkas di komputernya. Terus kamu kasih semua dokumen itu ke Lin Momo. Kelakuanmu itu bikin grupku rugi sampai ratusan juta yuan. Gunianian bener-bener cinta mati sama kamu. Sampai hal kayak gini pun bisa dia maklumi. Kalau aku sih udah nggak bakal tahan. Pantesan aja. Semalam pas aku anterin susu buat Nian-Nian, dia kelihatan waspada banget. Ternyata dia belajar dari pengalaman pahit sebelumnya. Chow Jae, maaf ya, aku yang salah. Kamu yang sekarang kan beda sama kamu yang dulu. Nggak perlu minta maaf lah. Aku tahu kok kita berdua ini sahabat dekat. Mana mungkin kamu tega cuekin aku beneran. Tapi, kekesalan yang aku pendam bertahun-tahun ini nggak boleh sia-sia ya. Kamu harus ganti rugi ke aku, bro. Haha, oke siap. Bilang aja kamu mau apa. Gimana kalau kapan-kapan kita jalan-jalan ke mall? Tapi kita janjian dulu ya. Jangan bikin dompetku jebol ya. Aku nggak punya duit. Masa kamu nggak tahu sih seberapa kayanya istrimu itu? Dia itu pewaris utama keluarga Gu. Sekarang dia bahkan menjabat sebagai CEO. Kok bisa-bisanya kamu pura-pura miskin di depanku? Aduh, kan aku lagi hilang ingatan sekarang. Mana aku tahu kalau aku punya duit apa enggak? Tunggu aku pulang dan ngobrol dulu sama Nian-Nian, oke? Awas ya, jangan cuma omong kosong doang. Coba ingat-ingat lagi, waktu kamu sama Gunianian jadian dulu, setengahnya itu berkat jasaku loh. Jadi kalau aku numpang foya-foya pakai duit kalian dikit, nggak berlebihan kan? Iya, iya. Omong-omong, Xiaojai, kamu tahu nggak kabar orang tuaku sama kakak perempuanku? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Aku nggak bisa ngehubungin mereka sama sekali. Orang tuamu itu juga udah kelewat emosi gara-gara kelakuanmu. Waktu itu kalian kan sudah resmi mendaftarkan pernikahan dan sah jadi suami istri. Tapi tiba-tiba kamu bilang jatuh cinta sama Lin Momo dan minta cerai. Gunianian jelas nggak mau. Terus kamu malah pulang dan ngadu ke orang tuamu. Awalnya mereka pikir kalian cuma lagi berantem biasa. Tapi pas ditanya-tanya, ternyata kamulah yang bikin ulah. Makanya mereka malah makin sayang sama Gunianian dan Xiaoyu. Melihat sikap mereka yang begitu, kamu malah tega mencaci maki mereka. Dan pada akhirnya, kami benar-benar putus kontak. Kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang untuk menjenguk mereka. Perbuatan durhaka seperti itu, ternyata aku sendiri yang melakukannya. Xiaojai, menurutmu, apa dulu aku dirasuki setan? Menurutmu bagaimana? Waktu itu, setelah kamu berubah drastis menjadi orang lain, Gunianian membawamu bolak-balik ke berbagai rumah sakit besar, tapi semua dokter bilang kamu baik-baik saja. Bahkan, dia hampir saja mencari dukun untuk mengusir setan. Gak bisa, aku harus pulang dan menemui ayah ibuku. Mau pulang kemana? Dulu saat kamu kuliah di kota Jing, ditambah lagi saat Gunianian hamil, Om dan Tante langsung memindahkan pekerjaan mereka ke kota Jing. Biar Om bisa lebih mudah membantu mengurus kalian saat senggang. Aku tidak tahu apa mereka bisa memaafkanku. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Tenang saja. Beberapa tahun ini, aku sering menjenguk Om dan Tante. Setiap kali bertemu, mereka selalu menanyakan kabarmu. Kelihatan sekali kalau mereka sangat merindukanmu. Terima kasih. Siapa ya? Tunggu sebentar. Suara ini terasa akrab tapi juga asing. Tidak lagi selantang seperti di dalam ingatanku. Sekarang terdengar lebih renta termakan usia. Ya, ini aku. Ling Chen. Ma cepat keluar, anak kita pulang. Suamiku bilang, Acen pulang, tapi Acen sudah 3 tahun tidak pernah menjenguk kita. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba pulang? Acen, untuk apa kamu pulang lagi? Keluarga kita tidak punya anak durhaka? Seperti ayah, ibu. 2 hari yang lalu aku kecelakaan. Kecelakaan? Sudah diperiksa di rumah sakit? Apa kata dokter? Apa ada efek jangka panjangnya? Ibu, aku tidak apa-apa. Hanya saja aku hilang ingatan.
Sekarang aku hanya ingat kejadian sebelum lulus SMA di usia 18 tahun. Ayah, ibu, maafkan aku. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku sudah membuat kalian sangat sedih. Kamu ini, kalau saja tidak hilang ingatan, apa kamu akan terus bersikap sekejam ini? Nggak mau nemuin kami lagi seumur hidup ya? Kalau aku nggak amnesia, orang yang merebut tubuhku itu, waktu pulang, pasti bakal terus berbuat jahat. Kata-kata ini jelas nggak boleh sampai keluar dari mulutku. Mending aku ucapin kata-kata manis dulu buat bujuk ibu. Mana mungkin sih, kalian kan orang yang paling berharga buat aku. Sudah 6 tahun berjalan. Dalam hidup ini, mana ada banyak waktu 6 tahun. Mulai sekarang, aku pasti bakal terus nemenin ayah dan ibu. Kamu ini mulutnya manis banget ya. Sana kirim pesan ke Miao Miao, suruh dia pulang ke rumah sebentar. Acen sudah pulang, kabar sebesar ini harus dia tahu. Oke, aku kirim pesannya sekarang. Bu, ibu lagi masak makan siang? Masak apa? Aku udah lama banget nggak makan sup ayam jamur buatan ibu. Iya, ibu masakin sekarang juga. Awalnya waktu ayah bilang Ling Chen udah pulang, aku beneran nggak percaya. Ternyata beneran Ling Chen. Padahal baru beberapa hari yang lalu, Lin Miao Miao masih umur 20 tahun. Sekarang udah 26 tahun aja. Kak, kamu bego ya? Pergi sana. Kamu yang bego. Pakai acara amnesia segala. Dan cuma ingat kejadian 6 tahun lalu. Kenapa otakmu nggak sekalian di-reset aja pas kecelakaan kemarin? Memang bener-bener masih sama kayak dulu. Mulut kakak emang masih sepedas dulu. Bu, lihat deh. Kakak baru pulang langsung nyari masalah. Kalian berdua bisa tenang sedikit nggak? Awas ya, ibu pukul nanti. Ibu mah selalu manjain dia terus. Ih, awas aja kalau besok-besok dia kumat lagi. Hanya ibu yang terbaik di dunia. Kamu beneran udah balik ya? Iya, aku udah balik. Kamu kangen aku ya? Kangen dari mana? Terus, hubunganmu sama Gunianian udah mendingan belum? Ingat kan, pas Ling Chen masih SMA dulu, dia udah ngejar-ngejar dia. Selalu ngintilin dia kemana-mana. Dia udah mau pacaran sama kamu sejak kelas 1 SMA. Jangan sampai kamu sia-siakan dia ya. Apa maksudnya Gunianian udah pacaran sama aku sejak kelas 1 SMA? Waktu itu, kan aku bahkan belum berhasil dapetin dia. Seingatku, waktu itu kamu usaha keras banget dan nempel terus sama dia. Dia baru setuju buat ikut kamu pulang ke rumah buat makan bareng. Ya, aku ngejar dia 1 semester penuh. Pas semester berikutnya, setelah dibujuk habis-habisan, dia baru setuju buat ikut aku pulang dan makan malam bareng. Waktu itu Gunianian, di rumahnya cuma ada seorang nenek yang ngerawat dia. Penderitaan yang dia alamin bener-bener bikin hatinya sek. Anak itu kan orangnya tertutup dan waspada banget. Tapi dia sampai mau ikut kamu pulang buat makan. Pasti dia butuh keberanian yang gede banget. Dari awal ibu udah yakin, insting ibumu dalam menilai orang emang nggak pernah salah. Kalau nggak dulu ibu nggak bakal setuju kalian pacaran. Yakin sama aku? Serius? Masa sih? Jangan-jangan waktu itu Nian-Nian juga udah suka sama aku? Gunian-Nian itu baik banget sama ayah dan ibu. Ingat nggak dulu waktu keluarga kita masih di Linceng, meskipun hidup kita berkecukupan, tapi kalau mau beli rumah di kota Jing yang harga tanahnya selangit kayak gini, jelas nggak bakal sanggup. Rumah ini sekarang Nian-Nian yang siapin buat kita. Biar kita punya tempat tinggal di kota Jing. Iya, kamu kan beberapa tahun ini nggak pulang-pulang. Nian-Nian lah yang sering datang jenguk kami, bawain banyak hadiah dan ngerawat kami kayak orang tua kandungnya sendiri. Di hati sama pikiran Gunian-Nian itu cuma ada kamu. Kamu jangan sampai ngecewain dia ya. Waktu itu Nian-Nian bahkan nahan ibu dan beralasan kalau ini bukan salah kamu. Dia juga bilang udah mantap milih kamu dan bakal terus bareng kamu selamanya. Nian-Nian itu benar-benar cinta mati sama kamu. Beberapa tahun ini dia juga benar-benar setia dan selalu ada buat kamu. Sebenarnya pas awal tahu kalau Ling Chen suka sama Gunian-Nian, ibu sempet nggak setuju. Keluarganya miskin banget waktu itu. Terus masih ada nenek yang harus diurus nantinya. Nggak nyangka, begitu lulus SMA, Gunian-Nian ternyata adalah cucu tertua dari keluarga terpandangku di kota Jing. Status mereka jauh lebih tinggi dari keluarga kita. Waktu itu ibu sempet takut, setelah dia jadi putri keluarga kaya, dia nggak bakal ngehargain kamu lagi. Tapi ternyata Nian-Nian bener-bener anak yang baik. Aku tahu bu, aku sayang banget sama Nian-Nian. Dan aku pasti bakal bahagiain dia. Nian-Nian, kok kamu kesini? Acen baru saja bilang dia menyukaiku. Kalimat ini sudah 4 tahun tidak kudengar. Apa Gunian-Nian mendengar ucapan tadi? Aduh, Nian-Nian datang kok tidak bilang-bilang dulu. Biar ibu bisa masak beberapa makanan kesukaanmu. Pagi tadi aku sempat ke kantor,
Terus yang ini terpikir untuk mampir melihat kalian. Kamu ini ya, sudah dibilang kalau pulang tidak usah bawa apa-apa. Tapi masih saja bawa sebanyak ini. Teh yang kamu bawa, waktu itu saja belum habis kami minum. Lain kali kalau bawa lagi, ibu tidak akan izinkan kamu masuk loh. Iya bu, setiap kali Nian-Nian selalu bilang mengerti, tapi ujung-ujungnya selalu bawa barang lagi. Ayah ibu, terima saja ya. Ini kan bentuk perhatian dari Nian-Nian. Nian-Nian, biar ku beritahu ya. Rebusan ayam jamur buatan ibuku itu enak sekali. Terus ada ayam cabai kering, bakso kepala singa kuah kecapnya juga enak banget. Ayo cepat cobalah. Istrimu ini sudah berapa kali makan di rumah kita sih? Ya, kan aku sedang tidak ingat. Ah, Chen, mangkuku sudah tidak muat lagi ini. Kamu juga makan yang banyak ya. Siap, Gunianian, kamu baik sekali. Sudah. Kami kenyang melihat kemesraan kalian berdua. Dia kali ini benar-benar hilang ingatan. Bocah ini waktu kelas 1 SMA bertemu Gunianian. Tingkahnya juga sebucin ini. Lingcin yang dulu sudah kembali. Lihat ini, Nian-Nian. Bagus tidak kalau yang ini diberikan ke ibu? Bagus kok. Kak, sekarang kakak kerja apa sih? Coba tebak, guru, desainer, pengacara. Salah semua, malas menebak lagi. Masih saja bodoh seperti biasanya. Aku membuka restoran. Kamu yang bodoh. Waktu SMA dulu aku memang suka main. Tapi kalau waktunya belajar, aku tetap belajar dengan serius. Ditambah lagi ada bimbingan dari Gunianian yang juara satu seangkatan. Makanya aku bisa lulus ujian dan masuk jurusan desain di Universitas Jin. Dan itu kan jurusan yang sangat kusukai. Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan, sampai sekarang aku bahkan nggak tahu sebenarnya aku kerja apa. Sekarang umurku 24 tahun. Udah setahun lulus kuliah, harusnya sih udah kerja ya. Nanti malam pas pulang ke rumah, coba aku tanya Kak Nian deh, aku boleh numpang makan di restoranmu nggak? Tentu aja boleh. Dengan senang hati aku tunggu kedatanganmu. Nian, kamu udah mau pergi ya? Iya, mau ke tempat dokter buat jemput Xiaoyu. Kami semua tahu kalau Xiaoyu punya masalah psikologis. Waktu baru lahir, Xiaoyu itu imut banget kayak boneka porselen. Menggemaskan sekali. Cucu perempuan yang begitu penurut dan pengertian. Sekarang malah nggak bisa bicara. Tiap kali mikirin itu, rasanya perih banget hati ini. Aku pergi bareng kamu ya. Oke, kalau gitu. Hati-hati di jalan ya, Nian. Lain kali kalau ada waktu, ajak Xiaoyu ke sini juga ya. Kami kangen banget sama dia. Iya, lain kali pasti aku ajak dia ke sini. Tunggu sebentar. Tolong kasih hadiah ini buat keponakanku ya. Kamu pikir semua orang waktu kecil kayak kamu yang suka banget main boneka Barbie. Jangan sampai kamu ngerusak cucu perempuanku. Iya, bener banget. Xiaoyu aja malam-malam masih suka ngelihat jam buat mungut kotoran loh. Hah? Mungut kotoran lihat jam? Masih kecil tapi Xiaoyu hebat banget ya. Memang nggak salah wanita pilihanmu. Dia berhasil ngedongkrak rata-rata IQ keluarga kita sampai tinggi banget. Maksudku bukan gitu. Kamu bilang IQ siapa yang rendah? Hah? Miao, coba ngomong sekali lagi. Masih berani bilang aku bodoh? Kamu sendiri juga bodoh. Ngomongnya asal ceplas-ceplos. Hati-hati di jalan ya. Kastilku udah selesai ku gambar. Yuk, kita warnai bareng-bareng. Boleh juga tuh. Xiaoyu, kalau udah selesai menggambar, warnai sendiri ya. Ini gambar apa sih? Awan, tapi kok awannya warna hitam? Nah coba kamu lihat ini. Di samping warna hitam, mau ditambah sedikit warna kesukaanmu. Misalnya warna biru, seperti keinginan kecil yang terpendam di dalam hatimu. Xiaoyu, siapa yang kamu gambar ini? Biar ku tebak. Yang di tengah ini kamu, dan di sampingmu ini ibumu. Pria ini pasti bukan ayahmu, kan? Lagi pula, bukankah gara-gara dialah kamu jadi tidak bisa bicara? Tidak disangka ayahnya memperlakukannya seburuk itu. Tapi gadis kecil ini masih saja membela ayahnya. Nian, apakah terapi dari dokter ini benar-benar efektif? Kenapa rasanya Xiaoyu tadi tampak kurang senang? Xiaoyu memang terlihat sedikit lebih ceria dibanding 1 tahun yang lalu, tapi itu tidak sebanding dengan keceriaannya dalam 2 hari ini. Itu ayah. Aku sudah mendampingi Xiaoyu selama 2 tahun. Tapi ini pertama kalinya aku melihat dia begitu dekat dengan orang lain. Tapi kenapa tiba-tiba mereka berdua bisa sedekat ini? Jadi Anda adalah ayahnya Xiaoyu? Ini pertama kalinya saya melihat Anda datang menjemput Xiaoyu. Ucapan itu, apakah maksudnya menyindir kalau aku tidak pernah memedulikan Xiaoyu selama 2 tahun ini? Entah kenapa, aku merasa orang ini agak memusuhi aku. Terima kasih banyak sudah merawat Xiaoyu kami. Sudah menjadi kewajiban saya adalah psikolog Xiaoyu. Merawatnya memang sudah menjadi tugas utama saya. Terima kasih atas kerja kerasnya, dokter. Tidak perlu sungkan. Saya sangat menyukai Xiaoyu. Dia sangat lucu. Aku sudah mengejar Gunianian selama 3 tahun.
Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Pria ini juga menyukai Nian-Nian. Kalau begitu, kami pamit dulu, Dokter Lin. Sayang, coba lihat ini. Ini hadiah yang dibelikan oleh kakak perempuan ayah untukmu. Kamu suka? Suka. Xiao Yui suka ayah dan juga suka tante. Setelah keluar dari pusat psikologi, Ling Chen tampaknya sedang tidak bersemangat. Kenapa ya? Papa, hari ini aku senang banget. Kenapa sayang? Soalnya hari ini pertama kalinya papa jemput aku pulang. Maafkan papa ya, dulu papa kurang baik. Dan sempat abai sama kamu. Papa janji, mulai sekarang papa bakal selalu menyayangi dan menjaga kamu. Sayang, ini udah jam setengah 9. Ayo masuk kamar dan tidur. Ada apa? Kalau aku tidur, aku nggak bisa lihat papa lagi. Sayang nggak mau pisah sama papa ya. Kalau gitu, malam ini Xiaoyu tidur sama papa dan Mama mau kan? Tidur bareng? Tidur bareng papa sama mama, boleh? Tentu saja boleh. Kamu kan kesayangan papa dan mama. Papa harap ke depannya Xiaoyu bisa lebih berani dan bisa mengutarakan apapun yang kamu inginkan. Ayo, papa antar kamu ke kamar buat cuci muka dan sikat gigi dulu. Nian-Nian, nggak apa-apa kok. Cuma pengen manggil namamu aja. Aku dulu suka begini waktu zaman SMA. Suka manggil-manggil namanya tanpa alasan. Konenyan, 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 Nenyan, Konenyan. Gunianian, kamu penurut banget. Gunianian, kamu hebat banget. Gunianian, kamu luar biasa. Padahal Gunianian udah bersamamu sejak kelas 10 SMA. Nianian, apa kamu udah suka sama aku sejak kelas 10? Iya, Chen. Sebenarnya kamu nggak tahu. Aku udah menyukaimu sejak lama sekali. Kan apa ku bilang? Aku kan tampan banget. Sifat dan kepribadianku juga baik. Mana mungkin Gunianian nggak jatuh cinta? Meskipun waktu itu Gunianian kelihatannya cuek dan dingin banget. Seolah-olah nggak peduli sama sekali, tapi aku maklum kok, hidupnya saat itu kan serba kekurangan. Aku sudah menduganya. Kalau begitu aku mandi dulu ya. Achen, apa kamu lagi nggak senang waktu jemput Xiaoyu tadi? Sekarang udah nggak apa-apa kok. Kenapa cemberut begitu? Soalnya aku merasa dokter cowok itu naksir kamu. Sikap dia ke aku emang aneh. Aku nggak suka sama dia. Maaf ya Achen. Aku cuma menganggap dia sebagai psikolognya Xiaoyu. Nggak ada niat lain kok. Iya, aku tahu kok. Sekarang aku udah nggak apa-apa. Nian-Nian terlalu memesona. Wajar aja kalau ada yang suka. Waktu SMA dulu juga banyak teman sekolah yang naksir kamu. Masa aku harus cemburu buta terus setiap hari? Nanti kalau ada hal yang bikin aku nggak nyaman, aku bakal langsung bilang. Kita kan suami istri, jadi nggak boleh ada salah paham. Oke sayang, ya sudah aku mandi dulu ya. Oh ya, aku lupa bilang. Aku udah janji sama si kecil malam ini dia tidur bareng kita. Selesai mandi, aku bakal jemput dia ke sini. Semalam aku sebenarnya mau tanya ke Nian-Nian, sekarang aku kerja apa sih? Tapi malah ketiduran bareng si kecil jadi lupa deh. Hari ini hari terakhir masa cutimu. Besok jangan lupa masuk kerja tepat waktu ya. Ada klien penting yang mau kerja sama. Ini daftar permintaan desain dari kliennya. Tolong kamu pelajari baik-baik hari ini ya. Wah, ternyata pekerjaanku di bidang desain. Hah? Singgui. Ini kan perusahaan yang udah aku tahu sejak kecil. Salah satu perusahaan desain paling terkenal. Perusahaan ini juga jadi impian terbesarku selama ini. Aku yang cuma lulusan sarjana biasa ini, bagaimana bisa seberuntung ini? Nggak nyangka, orang yang sempat mengambil alih tubuhku itu, ternyata masih punya sedikit hati nurani, sampai bisa membuatku bekerja di sini. Paman Hei, Tuan Muda, ada apa kok kelihatannya senang sekali? Aku cuma nggak nyangka aja, ternyata aku bisa bekerja di perusahaan impianku sejak kecil. Rasanya senang banget. Aduh Tuan Muda, ada hal yang tidak Anda ketahui. Saat Xiaoyu lahir dan kalian kembali kuliah tahun pertama, sifatmu langsung berubah. Kamu bersikeras ingin pindah jurusan, harus satu jurusan dengan si Momo itu. Lalu Nona Gunianian memaksa Anda tetap lanjut kuliah. Katanya kalau Anda tidak mau kuliah, uang jajan Anda akan dipotong. Makanya Anda tidak jadi pindah. Terlalu cepat untuk memuji. Orang ini benar-benar tidak melakukan satupun hal baik. Apakah Gunianian sudah sadar dari dulu kalau itu bukan aku? Makanya dia mati-matian menghentikan tindakanku saat itu. Dulu Nona Besar Gu selalu menuruti semua keinginan Lin Chen. Hanya untuk urusan ini dia pertama kalinya marah besar. Tuan juga tidak mau bekerja di bidang desain setelah lulus. Bos perusahaan ini adalah teman Nona Besar. Makanya Anda bisa diterima bekerja di sini. Astaga, ternyata aku masuk lewat jalur orang dalam. Lagi pula Anda terlalu baik kepada saya. Tuan, mau apa Anda ke dapur? Aku berniat membuatkan makan siang penuh cinta untuk Gunianian sebagai tanda terima kasih padanya atas kebersamaan dan dukungannya selama beberapa tahun ini. Tuan, memangnya Anda bisa memasak? Kalau itu, sejujurnya aku tidak bisa.
Tidak apa-apa, aku bisa belajar sambil langsung mempraktikannya. Paman Huo, tolong carikan orang untuk mengajariku membuat iga asam manis. Gunian paling suka makanan yang rasanya asam manis. Megah sekali ya. Sepertinya ini pertama kalinya aku ke sini. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya mencari Gunian. Bukankah pria ini yang ada di foto yang ditempel di papan pengumuman kantor saat Nona Besar Gu resmi menjabat sebagai direktur utama? Waktu itu, kantor bahkan menambah peraturan baru bahwa siapapun yang bertemu dengannya harus memperlakukannya seperti memperlakukan direktur utama. Ah, tidak disangka hari ini bisa melihat orangnya langsung. Anda adalah suami dari direktur utama. Pantas saja terasa sangat familiar. Benar, saya adalah suami dari direktur kalian. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu? Begini Tuan, awalnya kami mengira foto itu hanya bohongan saja. Lagi pula, Anda tidak pernah muncul sekalipun. Tak disangka Anda aslinya jauh lebih tampan daripada di foto. Selama beberapa tahun ini, aku sudah melakukan banyak hal yang kelewat batas. Bunianian masih dengan tegas memberitahu seluruh dunia bahwa orang yang dicintainya adalah aku. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku juga akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Akulah yang mengejarnya duluan. Aku mengejarnya selama 3 tahun saat SMA. Baru setelah itulah dia akhirnya luluh dan mau menerimaku. Kami saling mencintai kok. Menggali lubang. Ternyata cinta direktur tidak bertepuk sebelah tangan. Ternyata dulu Tuan Muda mengejar direktur selama 3 tahun. Aku harus memberitahu kabar ini ke semua orang. Dan Momo, tanpa izin dari Nona Besar Gu. Kamu tidak boleh masuk. Aku ini orang yang disukai oleh Ling Chen. Berani-beraninya kalian menghalangiku. Awas ya, nanti aku adukan kalian ke Ling Chen. Kalau sampai cinta Gunian kalian hancur, jangan salahkan aku. Liang Xiao biarkan dia masuk. Lihat kan, Gunian saja selalu kalah melawanku. Kamu yang cuman asisten kecil berani-beraninya menghalangiku. Kali ini Lin Momo pasti memanfaatkan hubungannya dengan Ling Chen lagi untuk menyindir dan mengejek Nona Besar Gu. Dia pasti mau merebut proyek dari tangan Nona Besar Gu lagi. Aku ingat dulu pernah ada suatu kejadian. Lin Momo mengincar sebidang tanah milik Chen Xi. Padahal tanah itu sudah lama didapatkan oleh Nona Besar Gu. Saat itu dia langsung mengancam Nona Besar, jika tidak diberikan, dia akan menghasut Tuan Muda untuk menceraikan Nona Besar Gu. Sampai sekarang aku masih ingat tatapan mata Nona Besar Gu saat itu. Sorot matanya yang dingin tampak begitu rapuh dan hancur. Di balik ketenangannya, tersimpan kepedihan mendalam yang tak terlihat oleh siapapun. Hingga akhirnya dia terpaksa mengalah dan menyetujuinya. Gunian, apa yang sudah kamu lakukan pada Ling Chen? Jelas-jelas 2 hari yang lalu kami sudah sepakat untuk kawin lari, tapi sekarang dia tiba-tiba mengabaikanku. Kamu mau membawa suamiku kawin lari. Apa kamu sudah minta izin padaku? Memangnya aku harus bertanya pada orang tak kasat mata sepertimu? Aku dan Achen itu saling mencintai dengan tulus. Kamu itu cuma pengemis cinta yang tidak tahu malu dan merebut posisi sebagai istrinya. Gunian, orang yang tidak dicintai itulah selingkuhan yang sebenarnya. Ternyata kamu tidak setenang kelihatannya ya. Gini saja, ku dengar beberapa hari lalu kamu berhasil mendapatkan proyek senilai 80 juta. Gimana kalau kamu berikan proyek itu padaku? Nanti aku akan bantu membujuk Achen dan bicara yang baik-baik tentangmu. Biar dia mau mengobrol lebih banyak denganmu. Biar kamu tidak terus-terusan bersedih. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba Ling Chen jadi dingin padaku. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan Gunian. Tapi ini malah jadi kesempatan yang bagus. Aku harus memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin. Dulu sewaktu kuliah di Universitas Jingde, tiba-tiba saja ada seorang pengagum bernama Ling Chen yang mengejar-ngejarku. Saat itu aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku bahkan tidak membiarkannya mencium atau menyentuhku. Dia benar-benar jauh lebih payah dibanding Su Ximing. Tapi aku tidak menyangka kalau ternyata Ling Chen sudah punya istri. Apalagi istrinya adalah pewaris dari grupku. Setelah itu, perlahan aku mulai memberinya sedikit harapan manis, agar dia patuh dan menuruti semua kata-kataku. Lalu lewat dia, aku bisa mendapatkan banyak proyek bagus dari Gunian. Kamu tahu tidak kenapa dulu aku mau kawin lari dengan Ah Chen? Itu semua karena kamu tidak mau menyerahkan proyek ini padaku. Gunian, kalau kali ini kamu menolak lagi, jangan salahkan aku jika aku benar-benar membawa pergi Ling Chen dan membuatmu tidak akan bisa menemuinya lagi seumur hidup. Lagi pula Ling Chen sangat mencintaiku. Dia pasti akan dengan senang hati pergi bersamaku. Cepatlah, atau kamu memang ingin aku menyuruh Ah Chen untuk menceraikanmu?
Baiklah, aku akan meminta asisten Yang untuk mengurus serah terimanya. Nah, begitu dong. Persetan dengan serah terima. Lin Momo, memangnya kamu pikir kamu siapa? Hingga merasa pantas menyentuh Gunian, kamu dengar sendiri kan? Tuan Muda bilang, Lin Momo itu bukan siapa-siapa. Padahal biasanya, Tuan Muda selalu menuruti apapun yang diminta oleh Lin Momo dan sangat menghormatinya. Ternyata Tuan Muda setelah hilang ingatan memang jauh lebih gagah. 3 tahun aku memanjakan Nian-Nian bagaikan permata, tega-teganya Limomo memperlakukannya seperti ini. Hari ini aku mendengarnya sendiri dengan telingaku. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa dia memperlakukannya lebih parah dari ini? Bao Chen, apa maksud ucapanmu itu? Inilah wanita yang membuat Nian-Nian dan Xiao Yu menanggung begitu banyak penderitaan. Kalau otakmu sakit, mending buruan berobat. Masa arti kata-kataku saja tidak paham? Memangnya kamu pikir kamu pantas? Ya istriku. Apa maksudmu? Kan kamu sendiri yang bilang menyukaiku. Sekarang malah sok jual mahal denganku? Soal kamu memblokir kontakku terakhir kali, aku bahkan belum memperhitungkannya denganmu. Apa jangan-jangan Ling Chen benar-benar sedang main tarik ulur? Selama beberapa hari ini, dia hanya pura-pura baik pada Gunianian. Mendekati nona besarku, demi mendapatkan keuntungan yang lebih berharga. Lagi pula, dulu, asal Ling Chen memberi sedikit perhatian manis pada Gunianian, Gunianian pasti akan langsung menuruti semua kemauannya. Emangnya kamu pikir kamu siapa? Sampai aku harus bersikap sok jual mahal padamu, satu-satunya saat aku bermain tarik ulur adalah ketika aku sedang mengejar istriku. Sampah tak berguna yang cuma bisa bergantung hidup pada pria seperti kamu. Tebal sekali mukamu, sampai berpikir aku bakal tertarik padamu. Awas kalian ya. Lagi pula, bukan berarti orang yang tidak dicintai itu adalah pelakor. Dulu aku pasti sudah gila, karena terus-terusan mengejarmu. Tapi sekarang aku sudah sadar. Dan kamu bukan siapa-siapa lagi. Bagi diriku, Gunian Nian adalah satu-satunya wanita yang kucintai. Dia sama sekali bukan pelakor. Lalu, kenapa kamu harus menyetujui tuntutannya yang tidak masuk akal itu? Waktu aku mengejarmu dulu, kamu bahkan tidak memedulikanku sama sekali. Bukankah dulu kamu sangat angkuh? Proyek yang sudah kamu perjuangkan setengah mati ini pasti sangat penting bagimu, kan? Kalau memang sepenting itu, kenapa kamu malah menyetujuinya? Kamu sengaja mau membuatku naik darah? Bagi aku, proyek ini nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku nggak berani ambil risiko, aku beneran nggak berani. Apa Aceng bener-bener nggak peduli lagi sama Lin Momo? Aku takut kalau nggak menuruti kemauan Lin Momo, Lin Chen bakal beneran pergi bersamanya. Sebenarnya bagi grup Gu, Tuan, proyek-proyek seperti ini ada banyak sekali. Setelah Nona Besargu mengambil alih perusahaan 2 tahun lalu, skalanya perlahan-lahan semakin berkembang. Tapi sejak 1 tahun yang lalu, Lin Momo menggunakan nama Anda untuk merebut beberapa proyek besar dari tangan Nona Besargu, dan juga proyek-proyek kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Anda sendiri juga ikut membantunya untuk menyudutkan Nona Besargu. Karena itulah, keluarga Gu menjadi semakin tidak menyukai Anda. Nona Besargu tidak punya pilihan lain. Demi memperbaiki hubungan kalian, dia terpaksa bekerja lebih keras demi mendapatkan lebih banyak proyek hanya untuk membuktikan kepada keluarganya bahwa Anda, Tuan Ling Chen, sebenarnya tidak berkhianat atau membela orang luar. Apa keluarga Gu itu sangat keras? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang keluarga Gu. Mereka adalah keluarga terpandang yang sangat dihormati. Aturan keluarganya sangatlah ketat. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka memperlakukan Anda dengan baik atau tidak. Keluarga Gu itu sebenarnya sangat melindungi orang-orang terdekat mereka. Waktu Anda dan Nona besar baru bersama, mereka sangat menyayangi Anda. Hanya saja, perlahan-lahan Anda mulai menjauh dan memutuskan hubungan dengan mereka. Kata-kataku barusan masih terlalu halus. Jangankan memutuskan hubungan, dulu saat mereka tahu bagaimana kasarnya Ling Chen memperlakukan Xiao Yu, mereka bahkan menuntut Nona besar Gu untuk segera bercerai dengan Ling Chen. Tapi Nona besar Gu selalu menolak tuntutan itu. Lagi-lagi si keparat itu yang berulah. Padahal aku ini idola, semua orang yang sangat dicintai. Tapi sekarang malah jadi orang yang paling dibenci. Maafkan aku, apa tahun-tahun ini terasa sangat berat bagimu? Selama ada kamu di sisiku, penderitaan apapun akan terasa manis bagiku. Mungkin bagimu, perasaankulah yang paling penting. Tapi begitu juga denganku, perasaanmu juga sangat berharga untukku. Aku nggak mau kamu mengkhianati hatimu sendiri demi aku. Aku ingin kamu bahagia. Di lubuk hatiku yang terdalam, Ling Chen adalah batasan terakhirku. Jika Ling Chen bahagia, aku pun bahagia. Hunenyang. Kita ini sepasang suami istri kan?
Kalau begitu, Nian-Nian, cium aku dong. Mungkin kita sudah berciuman tak terhitung banyaknya sebelum ini. Tapi bagiku yang sekarang, ini pertama kalinya aku berciuman dengan Nian-Nian. Aku sangat suka berciuman dengan Gu Nian-Nian. Sudah 4 tahun aku tidak berciuman dengan Ling Chen. Rasanya masih tetap membuat jantungku berdebar kencang. Rasanya aku ingin sekali mengurung Ling Chen, agar dia hanya menjadi milikku seorang. Sebagai hadiah karena kamu sudah bersikap sangat baik padaku, aku sendiri yang memasak makan siang ini untukmu. Ada iga asam manis kesukaanmu, dan juga tumis kembang kol. Ayo cepat cicipi, enak tidak? Aku sengaja meminta Bibi Koki di dapur untuk mengajariku loh. Bagaimana, enak kan? Enak. Kalau begitu, aku juga mau mencicipi hasil masakan Koki hebat ini. Ling Chen, sebaiknya kamu jangan memakannya. Asin sekali. Bagaimana bisa iga asam manis berubah jadi iga asam asin begini? Sepertinya saat Bibi Koki sedang ada urusan dan pergi keluar, saat dia menyuruhku memasukkan 4 sendok gula, aku malah memasukkan garam. Makanan seasin ini, bagaimana bisa kamu bilang enak? Apapun yang dibuat Kak Chen pasti enak. Gunian-nian, kamu ini memang konyol. Jangan makan yang ini lagi. Terlalu asin tidak baik untuk kesehatan. Makanlah hidangan yang lain saja. Gunian-nian, caramu makan terlihat sangat cantik. Ah iya Nian-nian. Sebenarnya, aku sedang tidak punya uang. Semalam aku memeriksa sisa saldo rekeningku. Dan gabungan dari 5 atau 6 kartu ATM-ku pas sekali hanya 250. Rasanya sisa saldoku itu sedang mengejekku. Tapi kita sepakat dulu, ya. Aku memasak untukmu bukan karena ingin meminta uang loh. Hanya saja, bukankah sebelumnya aku bertengkar hebat dengan Tong Xiaoji? Kemarin aku sempat bertemu dengannya, dan aku ingin memberikan kompensasi padanya. Uangku adalah uangmu juga. Aku nyari uang sebanyak ini. Cuma biar Ah Chen bisa ngelakuin apa yang dia suka. Dan ngejar mimpinya. Alasan kenapa sebelumnya nggak aku kasih ke dia, karena menurutku itu bukan Ah Chen yang sebenarnya. Istriku aku mencintaimu, Black Card. Sumpah, ini pertama kalinya gue lihat wujud Black Card. Gue juga baru pertama kali ini. Kartu ini beneran bisa dipakai foya-foya sepuasnya. Hehe, oke, Lin Chen. Mulai sekarang, lu adalah bos gue. Kondisi keluarga Xiaoji hampir sama kayak keluargaku. Setelah lulus kuliah, dia milih bertahan dan berjuang di ibu kota. Sampai sekarang pun masih harus ngontrak bareng orang lain. 2 hari lalu, pas mau ganti HP aja gue sempet ragu sampai 2 hari. Hari ini semua belanjaan kita ditanggung Lin Chen. Mantap. Xiaojai, aku mau beliin sesuatu buat si kecil. Boleh juga. Pas banget, gue juga mau beliin kado buat anak angkat gue. Sebagai ayah angkat, gue udah lama banget nggak ketemu Xiaoyu. Boneka kelinci Xiaoyu juga udah dekil banget. Mending beliin yang baru aja. Tuan Lin Chen, nggak nyangka Anda juga ada di sini. Halo, Dr. Lee. Akhir-akhir ini, 5 anak di pusat psikologi. Perkembangannya sangat baik. Jadi saya mau kasih mereka hadiah kecil. 5 anak di pusat psikologi, berarti termasuk Xiaoyu juga dong. Tuan Lin Chen, ini hadiah yang saya beli untuk Xiaoyu. Manggil gue lengkap pakai sebutan Tuan Lin Chen. Tapi giliran manggil Xiaoyu kok kedengarannya akrab banget ya. Tuan Lin Chen, Anda juga tahu kan kalau Xiaoyu punya boneka kelinci? Boneka kelinci itu sebenarnya pemberian Anda. 2 tahun lalu saat saya pertama kali menjadi psikolog Xiaoyu, setiap kali dibawa kemari, dia selalu membawanya. Dia juga tidak mau bermain dengan anak-anak lain, dan cuma duduk sendirian di pojokan sambil memeluk erat boneka itu. Baru belakangan ini, dia mau menggambar bersama anak-anak lainnya. Ternyata, boneka kelinci itu pemberianku. Aku dulu begitu jahat pada Xiaoyu, tapi dia tetap saja menganggapku sebagai sosok yang sangat berharga. Tuan Lin Chen, boneka kelinci itu dan Anda, keduanya adalah duri di dalam hati Xiaoyu. Sikap buruk Anda pada Xiaoyu telah sangat memengaruhi kehidupannya selama beberapa tahun ini. Dia sudah bersusah payah untuk mencabut duri itu secara perlahan. Sekarang Anda harus menjauh darinya, agar bisa membantunya pulih dengan lebih baik. Sebagai ayahnya, jika aku mendampinginya, bukankah itu justru akan membantu proses terapinya? Apa yang Anda katakan memang benar. Kehadiran seorang ayah memang sangat penting bagi anak. Tapi apa Anda bisa menjamin akan selalu bersikap baik pada Xiaoyu dan tidak akan pernah berubah kembali seperti dulu? Jika sampai terjadi, luka yang akan diterima Xiaoyu akan berlipat ganda. Dan kelak, bagaimana jika dia tidak akan pernah mau membuka diri lagi? Saat ini, aku memang sangat mencintai Gunianian, dan aku juga begitu menyayangi Xiaoyu. Tapi, bagaimana jika ingatanku pulih, lalu aku kembali memperlakukannya dengan buruk? Hati seorang anak kecil, bagaimana mungkin sanggup menanggung rasa sakit karena mendapatkan lalu kehilangan kembali? Bagi Xiaoyu, itu akan menjadi pukulan yang sangat mematikan. Tuan Lin Chen,
Jika aku berada di posisi Anda, demi kebaikan Xiaoyu, aku akan pergi dari sini dan keluar dari dunianya. Dengan begitu, Anda tidak akan menghambat proses pemulihannya. Meninggalkan Xiaoyu, pergi dari sini, meninggalkan Gunian Nian, tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tidak, ini tidak benar. Ada yang tidak beres. Dokter Ni sebagai psikolog yang menangani Xiaoyu, Anda sepertinya sama sekali tidak ingin melihat. Sepertinya hubungan dia sama ayahnya dekat banget. Gak nyangka dia bakal sadar. Tuan Lin Chen, saya nggak bermaksud begitu. Saya cuma menyarankan Anda begitu. Ini urusan saya. Anda cuma psikolognya Xiaoyu. Anda nggak berhak mencampuri urusan saya. Dan biar saya perjelas satu hal, saya nggak akan pernah meninggalkan Gunianian dan Xiaoyu. Hampir saja. Sedikit lagi aku termakan omongannya. Memang hebat ya kalau psikolog. Dia tahu saja titik terlemahku. Untung saja reaksiku cepat. Si Lin Chenga ini ternyata jauh lebih susah dihadapi dari dugaanku. Waktu ngobrol dengan Gunianian sebelumnya, semuanya selalu tentang Xiaoyu. Aku juga sempat coba cari tahu tentang Lin Chen, tapi dia sama sekali nggak pernah merespons. Kupikir mereka berdua nggak punya perasaan apa-apa, dan punya anak pun cuma karena terpaksa. Tadinya mau memanfaatkan Xiaoyu biar dia pergi sendiri, ternyata trik ini nggak mempan sama dia. Chen, lihat deh aku beli apa? Dokter Shipei, kebetulan tadi ketemu sama dokternya Xiaoyu. Beli apa memangnya? Aku nggak boleh terburu-buru. Lagian aku sudah nunggu 2 tahun. Nggak usah buru-buru sekarang. Hah, kamu kok masih seaktif ini sih? Tuan muda, nona besar. Gue bilang, malam ini ada pesta perjamuan. Jadi pulangnya bakal agak telat. Baiklah, aku baru saja dapat pesan dari dia kok. Sayang papa pulang. Papa bawakan hadiah buat kamu. Ada juga hadiah dari papa angkatmu. Om ini temannya papamu, Tong Xiaoji. Masih ingat papa angkat nggak? Xiaoyu pintar sekali ya. Ini hadiah buat Xiaoyu. Kok bapeska nggak? Rasanya ingin ku bawa pulang saja biar ku rawat sendiri. Si kecil ini lagi nungguin hadiah dari aku. Ya, kelinci yang mirip banget sama kamu sayang. Kamu suka kelinci, boneka itu dan kamu. Kalian berdua adalah duri di dalam hati Xiaoyu. Dia bilang, aku dan boneka itu adalah duri di dalam hati Xiaoyu. Kalau gitu ganti aja yang lama. Siapa tahu itu bisa membantu Xiaoyu. Tadi dia jelas-jelas lagi telepon polisi, tapi sepertinya itu cuma ilusi aku aja. Padahal Xiaoyu sayang banget sama dia. Tapi dia tetap nurut dan ngelepasin pegangannya. Kamu dan kelinci itu adalah duri di hatinya. Ini bukan duri. Ini satu-satunya hal yang bisa dia genggam erat selama beberapa tahun terakhir ini. Secercah kehangatan tentang papanya. Papa, yang ini jangan diganti. Aku mau yang lama juga. Yang baru juga mau. Semuanya punya dedek. Kamu ini ya, dulu, bagaimana bisa kamu setega itu? Aku tahu apa yang dibilang Li Chengze ada benarnya. Tapi dia nggak tahu. Bahkan jika ingatanku belum kembali, cinta di dalam lubuk hatiku yang terdalam nggak pernah berubah. Orang yang kucintai adalah Gunianian. Dan yang paling kusayangi adalah Xiaoyu. Hal ini nggak akan pernah berubah. Nggak peduli berapa kali pun aku hilang ingatan. Kamu udah pulang, capek ya? Lo kok dedek punya 2 kelinci sekarang? Papa yang beliin buat dedek. Nian-nian. Hari ini Ni Chengze ngomong sesuatu sama aku. Dia bilang apa? Dia menyuruhku pergi meninggalkan kalian. Katanya, aku bakal menyakiti Xiaoyu lagi. Aku cuma ingin bilang sama kamu, aku nggak akan pergi. Nggak akan pernah, Chen. Bukannya aku nggak percaya sama kamu, aku cuma takut. Aku tahu. Ketakutan yang kurasakan sama dengan ketakutanmu. Aku takut suatu hari nanti aku tiba-tiba berubah lagi jadi bajingan itu. Aku takut membuat kalian terluka lagi. Tapi aku akan terus mempertahankan diriku yang sekarang. Bahkan jika ingatanku kembali, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menderita sedikit pun lagi. Aku bersumpah, Chen, aku sudah menunggu ucapanmu ini selama 4 tahun. Tuan Ling Chen, Nona Gu, kalian sudah datang. Dokter, kedatangan saya hari ini adalah untuk memperjelas semuanya. Xiaoyu adalah putriku. Nian-nian adalah istriku. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sebagai seorang psikiater yang seharusnya Anda lakukan adalah membantu Xiaoyu pulih, bukan malah merusak hubungan ayah dan anak di antara kami, dan terlebih lagi bukan memanfaatkan kedok peduli pada Xiaoyu untuk menyimpan niat terselubung. Tuan Ling Chen, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda mengerti kok, Anda menyukai Gunianian kan? Sejak pertama kali kita bertemu, tatapan mata Anda padanya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Anda tidak suka melihat saya memperlakukannya dengan baik. Apalagi melihat saya bisa dekat dengan Xiaoyu. Itulah kenapa Anda ingin mengusir saya kan? Saya melakukan ini semua hanya demi kebaikan Xiaoyu. Anda tidak bisa menjamin bahwa Anda tidak akan pernah berubah selamanya.
Bisa atau tidaknya saya menjamin hal itu urusan saya. Tapi Anda tidak berhak mengambil keputusan untuk saya. Terlebih lagi, Anda sama sekali tidak berhak mencampuri urusan keluarga saya. Mulai hari ini, terapi psikologis Xiaoyu akan kami alihkan ke dokter lain. Dokter, terima kasih atas bantuan Anda merawat Xiaoyu selama 2 tahun ini. Untuk biaya selanjutnya, saya akan meminta asisten yang untuk melunasinya. Mulai sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Sayang, nanti kita ganti dokter lain yang lebih lembut ya. Acen, rasanya senang sekali ada kamu di sisiku. Mulai sekarang aku akan selalu ada untukmu. Setelah membereskan Ni Cheng Ze, aku terus menyelidiki alasan sebenarnya mengapa sifatku berubah drastis selama beberapa tahun terakhir ini. Dan akhirnya, semua sudah terungkap dengan jelas. Bukan karena diguna-guna, bukan juga karena kepribadian ganda, tapi ini semua adalah ulah licik Li Momo dan Su Siming yang bekerja sama. Mereka mencampur obat ke dalam minuman saat pesta kuliah dulu. Obat itu bisa memengaruhi emosi dalam jangka panjang, membuat orang menjadi paranoid dan gampang marah, hingga membuat kemampuan berpikir jernih menurun. Ditambah lagi dengan hasutan dan manipulasi mereka yang sengaja. Makanya aku perlahan-lahan kehilangan akal sehatku dan bersikap sangat dingin kepada Gunianian dan Xiaoyu. Kecelakaan mobil itu juga sama sekali bukan ketidaksengajaan. Itu semua karena Lin Momo melihatku tidak kunjung mau pergi bersamanya. Jadi dia sengaja merusak mobilku untuk merekayasa sebuah kecelakaan, lalu melimpahkan semua kesalahannya kepada Gunianian. Acen, akhirnya kamu mau menemuiku juga. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Lin Momo, kau dan Su Siming tahu betul kebusukan apa saja yang sudah kalian perbuat. Chen, jangan asal menuduh ya. Asal menuduh, ini bukti yang kau cari. Rekaman CCTV saat kalian merusak rem mobilku. Dan juga rekaman suara saat kau mengancam Gunianian untuk merebut proyek itu. Semuanya ada di sini. Menurutmu pengadilan bakal percaya pada siapa? Mustahil. Bagaimana bisa engkau mengetahuinya? Kalian sudah terlalu banyak berbuat jahat. Lambat laun semuanya pasti akan terbongkar. Kau telah memanfaatkanku untuk menyakiti Nian dan Xiaoyu. Sekarang, saatnya kita selesaikan perhitungan ini. Halo, saya ingin melaporkan tindak kejahatan. Acen! Aku benar-benar mencintaimu. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Cinta sejati, cintanya itu hanyalah penuh dengan kelicikan dan kekejaman. Lin Momo dan Su Siming akhirnya dijatuhi hukuman atas berbagai dakwaan kejahatan. Acen, pulanglah lebih cepat hari ini. Yoya bilang dia sangat merindukanmu. Siap, sayang. Suamimu ini akan segera sampai di rumah tepat waktu. Kelinci kecil berjalan dan terus berjalan. Dan akhirnya menemukan jalan untuk pulang ke rumah. Sudah ya sayang, sekarang saatnya untuk tidur. Papa, sayang, kau memanggilku papa? Setelah 4 tahun lamanya, Xiaoyu akhirnya bisa berbicara lagi. Panggilan papa ini lebih indah dari suara apapun di dunia ini. Papa, aku mau peluk. Ah, Chen, apa ingatanmu sudah mulai pulih sedikit? Itu tidak penting lagi. Kenapa? Karena tidak peduli apakah aku ingat masa lalu atau tidak. Yang aku tahu, aku sangat mencintaimu. Mencintai Xiaoyu dan mencintai keluarga kita ini. Kesalahan di masa lalu akan aku tebus seumur hidupku. Setiap hari di masa depan nanti, aku akan selalu menemani kalian dan tidak akan pernah terpisahkan lagi. Aku pernah menyia-nyiakan waktu selama 6 tahun, melewatkan 4 tahun kebersamaan kita, hingga membuat orang yang paling kucintai menderita. Tapi mulai saat ini, aku tidak akan melewatkan 1 detik pun lagi.